Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas orang Nusantara yang pertama kali naik haji. Siapakah dia? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Bagi rakyat Indonesia, Tanah Suci Mekah dan Madinah bukan hanya sekedar tempat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Mekah dan Madinah memiliki hubungan yang panjang dengan orang Indonesia. Sejarah itu sudah ada bahkan ketika Indonesia belum terbentuk. Antropolog Belanda, Martin van Bruynesen, menulis dalam artikel Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci, orang Nusantara naik haji. Sejak 1860, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa kedua di Mekah. James Harkronji yang pernah menulis etnografi di Mekah pun menulis bab khusus tentang orang Nusantara di Mekah dalam bukunya Mecca in the Later Part of the 19th Century. Di awal ke-19, tepatnya 1920-an, sekitar 40% dari seluruh jamaah haji berasal dari Nusantara. Bruynesen melihat pentingnya Mekah dan Madinah untuk orang Nusantara memiliki keterkaitan dengan kosmologi mereka. Dalam artikel yang terbit dalam majalah Ulumul Quran tersebut, Bruynesen mengatakan seperti kebanyakan budaya dan kosmologi masyarakat Asia Tenggara lainnya, orang Jawa percaya adanya pusat kosmis yang menjadi titik temu antar dunia nyata dengan alam gaib. Dalam artikel yang terbit pada tahun 1990 ini, Bruynesen menjelaskan titik temu tersebut menjadi tempat untuk mencari ilmu atau ngelmu dan legitimasi politik atau wahyu, istilah yang dipinjam Kerajaan Mataram dari ajaran Islam. Setelah Islam masuk Nusantara, tentu Mekah dan Madinah menjadi pusat kosmis utama. Karena Mekah adalah kiblat dari semua muslim di dunia. Di abad ke-17 sampai 18, banyak orang Nusantara datang ke Mekah untuk mencari ilmu. Tapi sebetulnya keilmuan Islam juga berkembang pesat di kota-kota lain. Bruynesen mengatakan belum diketahui siapa orang Indonesia yang pertama kali menunaikan ibadah haji. Tapi pada pertengahan abad ke-17, raja-raja Jawa mulai mencari wahyu atau legitimasi politik di Mekah. Pada medio 1630-an, tulis Bruynesen, Raja Banten dan Mataram sudah berkompetisi mengirim utusan mereka ke Mekah. Tujuannya mencari pengakuan dan meminta gelar sultan. Agaknya raja-raja tersebut beranggapan bahwa gelar yang diperoleh di Mekah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka, kata Bruynesen. Utusan Banten pulang pada tahun 1638, sedangkan Mataram baru pulang pada 1641. Para utusan ini pulang dengan membawa berbagai hadiah dari syarif besar, penguasa Haramin atau Mekah dan Madinah. Mereka pulang membawa potongan kiswah, kain hitam penutup Ka'bah yang setiap tahun diganti. Pada tahun 1674, seorang pangeran dari kerajaan di Nusantara pertama kalinya melaksanakan ibadah haji. Ia adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten yang bernama Abdul Qohar. Sepulangnya dari ibadah haji, ia mendapat gelar sultan dan dipanggil Sultan Haji. Selain Abdul Qohar atau Sultan Haji, penasehat Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Syekh Yusuf Makassar juga melakukan perjalanan ke Mekah dan juga Madinah. Ia berangkat pada tahun 1644 dan pulang pada 1670. Di sana, ia belajar kepada banyak ulama besar terutama tasawuf. Ia pun mendapatkan semacam ijazah untuk mengajarkan berbagai tarekat.
Sepulangnya Syekh Yusuf dari Arab, ia diangkat menjadi penasehat Sultan. Ia pun memiliki peranan politik yang kuat di Kesultanan Banten. Ketika Belanda menyerang Banten, Syekh Yusuf membawa pengikutnya untuk melakukan perlawanan gerilya melawan kompeni. Sayangnya, setelah melakukan perlawanan selama 2 tahun, ia tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Di Arab, Syekh Yusuf belajar dengan seorang ulama besar Madinah, Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dengan Syekh Ibrahim, ia belajar kitab falsafah, kalam dan tasawuf dengan sangat sulit seperti Al-Durra Al-Fakirah yang ditulis Abdul Al-Rahman Jami. Murid Indonesia Syekh Ibrahim Al-Qurani tidak hanya Syekh Yusuf. Seorang dari Aceh, Abdul Ar-Rauf Singkal juga belajar dari Syekh Ibrahim. Sama seperti Syekh Yusuf, sekembalinya dari Mekah dan juga Madinah, Abdul Rauf juga mendapat kedudukan tinggi di Kesultanan tempat ia berasal. Di Indonesia, Abdul Rauf dikenal sebagai pembawa tarekat Syatariah dan penerjemah tafsir Jalalain ke bahasa Melayu. Syekh Ibrahim Al-Qurani memang seorang ulama paling besar di zamannya. Untuk murid-muridnya yang berasal dari Indonesia, ia menulis komentarnya tentang Wahdat Al-Wujud. Komentarnya ini menjadi teks yang sangat populer di Indonesia dengan judul Tuhfah Al-Mursalah. Betapa pentingnya kota Madinah bagi perkembangan Islam di Indonesia menjadi alasan yang sangat logis mengapa Muslim Indonesia sangat terluka mendengar kota suci mengalami sebuah insiden. Karena sebelum orang Indonesia belajar di Mesir dan kota-kota lain di Timur Tengah, Mekah dan Madinah sudah menjadi pusat keilmuan untuk Muslim Indonesia. Bruynes menulis antara 1853 dan 1858, jamaah haji yang pulang dari Mekah ke Hindia Belanda tidak sampai separuh dari jumlah orang yang telah berangkat naik haji. Karena untuk berangkat ke Mekah dan Madinah membutuhkan waktu yang lama dan perjalanan yang berbahaya. Saat itu, perlayaran masih sangat bergantung pada musim. Perjalanan menuju Mekah dan Madinah biasanya melalui pelabuhan Aceh. Karena itu, Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Di pelabuhan Aceh, para calon haji menunggu kapal yang berangkat ke India. Kemudian, dari India, mereka dapat melanjutkan perjalanan ke Hadramut, Yaman, atau langsung menuju Jeddah. Jauh sebelum pemuda-pemudi Nusantara di Hindia Belanda mendeklarasikan Sumpah Pemuda, bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai ikatan pemersatu orang Nusantara di Mekah. Karena tidak hanya orang Jawa yang akhirnya bermukim di sana, tetapi juga dari Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Minangkabau, dan juga Aceh. Di sana, mereka bertukar pikir dan berdiskusi tentang penjajah Belanda di negeri mereka. Bruynesan menyimpulkan perjalanan haji bagi orang Nusantara tidak hanya sebagai ibadah, akan tetapi juga berfungsi sebagai pemersatu Nusantara dan merangsang sikap anti-kolonialisme. Nah, demikianlah sejarah Mekah dan Madinah dengan rakyat Indonesia yang ternyata ada orang Nusantara yang pertama kali naik haji. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki kisah atau sejarah yang menarik untuk dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah yang lainnya.